Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak hebat? Alhamdulillah pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran kelima sahabat Rasulullah dan sahabatnya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik anak hebat, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kelima Rasulullah dan sahabatnya. Baik, memasuki bagian yang C, kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, karena Abu Bakar adalah orang yang paling pertama mempercayai Nabi Muhammad, ya. Ketika itu Nabi Muhammad menjalankan Isra Mi'rajnya, ya, pergi ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Orang yang pertama percaya ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau dijuluki sebagai As-Siddiq, ya. Begitu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini senang bermusyawarah kepada para sahabatnya, ya. Ketika Abu Bakar ditanya oleh sahabatnya, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah? Jawab Abu Bakar, insya Allah aku akan tetap menolong kamu. Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau adalah pendiri Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. 2. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab memiliki khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau adalah orang yang sangat memperhatikan apa yang beliau gunakan, ya, tidak memanfaatkan apa yang milik negara untuk kepribadiannya. Ya. Kemudian pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab, yaitu pernah suatu saat ketika beliau melihat kondisi jalan raya yang rusak, aku akan segera memperbaiki jalan itu sebab aku takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti hanya karena ada seekor unta yang terjungkal, masih banyak lagi perilaku keteladanan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ketika itu melihat jalanannya yang rusak, Umar bin Khattab langsung memperbaiki jalanannya, ya, sehingga tidak ada binatang yang lewat yang akan terjatuh kesakitan. Nah, jasa Khalifah Umar bin Khattab sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun Hijriah. Jadi, ingat anak-anak, apa jasa Khalifah Umar bin Khattab? Yaitu sebagai pendiri kalender Hijriah, ya. Biasa kita merayakan bulan Muharram sebagai kalender Hijriah. Yang ketiga yaitu kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi, ya. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pernah pada masa pemerintah Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta
untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Qur'an ya. Di sana dibentuk kepanitiaan untuk membukukan Al-Qur'an ya. Kemudian Al-Qur'an itu dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Masya Allah. 4. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang khulafaur rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW pada di luar rumah. Pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. Ya, jadi ketika itu adalah siapa yang berani menggantikan tidurnya Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, 656 sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Juga beliau memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Baik anak hebat, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.